ibu ragu tadi baju ibu kan pipis cucu ndak kau Tadi mungkin cucu ko pipis, sudah pipis di celananya bagendong cucu ko. Ini ndak pipis di baju awak lah, cuman celananya tadi kan pipis. Kan sering begitu tuh. Awak mau ke sembayang ko baca doa ko, calik lu. Ado ndak warna ndak do, itu le. Ariang ayo tu mah, ko ariang ayo tu mah. Oh ndak do bau Ustaz, jelek Ustaz. Asin ndak? Ya itu pikirannya berbanding lurus dengan umur. Jadi kalau umur nenek 70, ya pikirannya 70 puluh. Kalau kakek ndak, umur je pangana ko beda. Umur 70, pangana 7 balik tu. Kalau mau ibu, baminantu menjelang puasa tu caliknya siang tu. Kalau ke kamarnya berdua tagan, pacicik. Ya beko setannya kan wala taqraba hazihi syajarah bahasanya. Jangan mendekati pohon. Lah masuk kamar berdua tu mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas bab nawaqid al-wudu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal atau perkara yang membatalkan wudu. Karena ini penting kita ketahui, karena kalau wudu Bapak Ibu batal, berarti salatnya tidak sah. Ada orang wudunya tidak batal, tapi dia juga mengulang wudunya, padahal wudunya sah sebetulnya. Nah, kita akan lihat sampai batas mana itu hal-hal itu membatalkan wudu. Kita akan bahas beberapa hadis. Pertama hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Daud. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfika ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Diceritakan dulu para sahabat pada masa Nabi menunggu salat Isya, duduk di masjid sampai kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian begitu salat Isya datang waktunya, mereka langsung salat Isya dan tidak mengulang wudunya, dan Nabi membiarkannya. Jadi dulu ceritanya Ibu, sahabat Nabi kalau maghrib ke Isya itu tidak pulang. Kalau ke rumah jauh-jauh Pak. Lagian mik tidak ada. Kena tahu nanti azan. Itu kedengaran azan. Maka sahabat itu sambil menunggu waktu Isya itu duduk di masjid, yang sebahagian mereka terangguk-angguk kepalanya dan sambil mengantuk. Itu. Nah, sama lah kayak ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau dengar ceramah akan begitu tuh, duduk, begitu. Apalagi yang lelaki mengasuh cucu, itu biasanya kalau duduk menunggu azan tuh terakuk-rakuk. Nah, setelah waktu Isya masuk azan, mereka semua salat, tak ada yang mengulang wudu, dan Nabi membiarkan. Itu artinya tidur itu tidak membatalkan wudu selama tidurnya masih duduk. Begitu. Jadi kalau ibu bapak tertidur tapi duduk tidurnya, walaupun terakuk-rakuk, terkajui pun tetap wudunya tidak diulang, lanjut salat. Kecuali namanya anda. Kok lamanya anda lah tangango tu mati tu mah. Ulang wudu itu. Kan sering tu Pak bapak-bapak kalau Jumat
sambil mendengarkan khutbah ya. Kan bangkit terakuk-rakuk tu, bahkan sampai titik gaya apa tu. Walaupun begitu, tetap wuduknya tidak diulang. Bahkan dalam beberapa pendapat hingga kalau dia menyandar dengan tangannya sendiri, gini, takaluknya sambil menyandar tu ibu, tapi menyandarnya lagi ke tangan surang, tetap tidak batal. Kecuali ke tangan orang, pinjam tangan orang, katanya menyandar ke tangan orang tu, lalu batal. Atau menyandar ke badan orang, apalagi sudah ya ditidurkan di lantai, itu sudah pasti batal. Jadi tidak selamanya tidur itu membatalkan wudu. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu, tidur yang duduk yang tidak ada sandaran, walaupun kepalanya sudah terangguk-angguk tadi, tidak batal wudunya itu, lanjut saja dia salat. Bahkan kadang-kadang ada ibu-ibu kok sebagian sambil salat kan, besok tarawih itu kalau agak panjang macam imam kan terkajut itu. Walaupun begitu keadaannya, jangan diulang lo salat ibu, tidak, jangan diulang lo salat, jangan diulang lo wudu. Sudah lanjut saja salatnya, karena itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau tidur menyandar iya, tidur berbaring iya, karena kata Nabi begini Ibu, ya, kunci dubur itu mata. Bila mata terbuka, dubur tertutup. Bila mata tertutup, dubur terbuka. Itu maka orang lalu kau tak kantuk-kantuk tidak sadarnya lah Ibu ya. Enak. Kalau udah dakik duduk jurang takaluk, kantuk-kantuk itu tu. Karena kalau mata kita tertutup, dubur kita lepas. Bila mata kita terbuka, dubur kita terkunci. Itu makanya lalu itu membatalkan wudu, karena ibu tidak sadar nanti itu kentut tu. Itu maka batal wudunya orang yang tidur. Tapi tidak semua tidur tadi. Kalau tidurnya duduk dan tidak menyandar, walaupun ya terangguk-angguk dia, itu tidak membatalkan wudu tidur yang seperti itu. Oke. Nah, jadi ibu nanti kalau menunggu waktu salat datang kok terangguk-angguk, tentu ada apa? Terakuk-rakuk, lanjut saja salat, tidak batal wudunya itu. Hadis berikutnya hadis dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi faqalat, ya Rasulullah inni imra'atun ya ustahadu fala athur afa ada'u salah, qala la innama zalika irkun wa laysa bihaidin fa iza aqbalat haidatuki fada'is salah fa iza adbarat faghsili anki ad-dama sumasalli. Jadi ini ceritanya seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubaysh datang menemui Nabi. Apa yang dikatakannya, ya Rasulullah, saya ini haidnya lama sekali, namanya istihadah. Saya ini haidnya lama, apakah boleh saya meninggalkan salat selama haid itu? Kata Nabi, tidak. Ya, engkau tidak boleh meninggalkan salat karena darah yang panjang itu bukan lagi haid, tapi namanya irq, darah yang keluar dari pembuluh. Jadi begini Ibu, haid itu ya maksimalnya 2 minggu, 14 hari. Bila sudah lebih dari 2 minggu, maka perempuan tadi wajib salat. Ya. Standarnya haid itu 3-4 hari seminggu. Paling cepat itu 1 hari, atau ada yang mengatakan itu beberapa saat, sekejap. Tetapi maksimalnya 14 hari. Bila sudah 14 hari, maka kata Nabi, kau tidak boleh lagi meninggalkan salat, wajib salat, karena itu bukan darah haid lagi. Karena sebenarnya darah haid dan darah penyakit itu beda, warnanya beda, aromanya beda, rasa sakit keluarnya juga beda. Ibu-ibu tahu sendiri mana yang haid, mana yang bukan darah haid. Tapi kalau sudah 2 minggu tidak berhenti, maka dia mesti salat, wajib salat.
Kalau haid itu berhenti, maka kamu salat. Kalau darah itu tidak berhenti, kamu salat basuh saja darah itu lalu kamu salat. Jadi ada ketentuannya nih. Kalau ada ibu bapak misalnya kan darah ibu ya, kalau ada bapak-bapak juga kalau sudah los sama pipis tak berhenti ya. Kan ada orang lah pakai pempes Pak. Ya kan sama kasusnya itu. Lah pakai pempes tak berhenti pipis ko Pak lah mengalir saja lah bocor kelep ko namo tu mah. Eta. Lah tua-tua kan banyak jatuh penyakit tu. Maka setiap datang waktu salat dia ganti dulu. Bersihkan dulu ganti, dia berwudu dan langsung salat. Jadi dia tidak boleh jauh-jauh dah jaraknya dari salat dengan wudu. Kalau misalnya ibu-ibu yang haidnya panjang tadi itu, yang setelah 2 minggu sudah haid lagi namanya itu, bersihkan darah itu dulu, ganti itu pembalutnya, wudu langsung salat. Jangan ibu berwudunya jauh sebelum salat. Begitu selesai berwudu langsung salat. Lalu kata Nabi, summa tawadda'i likulli salatin. Setiap salat mesti ulang wudu. Jadi tidak bisa wudu ibu itu, wudu yang ini nanti dipakai lagi, tidak. Ibu yang sudah haidnya, yang darahnya tidak berhenti, setiap mau salat harus berwudu. Walaupun salat sunat. Misalnya ibu salat wajib ini, zuhur. Setelah salam, ibu mesti mengganti lagi pembalutnya, berwudu lagi baru salat sunat. Tak boleh wudu yang tadi dipakai untuk salat sunat. Ganti. Sama yang pakai pempes juga begitu. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah los tadi, maka setiap ya sehendak salat harus berwudu walaupun untuk salat sunat. Ya, tapi saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pakai pempes itu tidak usah salat sunat lagi. Salat wajib saja. Karena bapak ibu sudah sakit namanya. Orang yang sakit pahala salat sunat tetap diberikan padanya. Itu kata Nabi begitu. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Bila seseorang sakit atau dia bepergian, maka semua amal-amal yang ketika sehat dia kerjakan, ketika mukim dia kerjakan, tetap dicatatkan pahala untuknya. Jadi ibu yang sudah los itu bapak, tidak usah salat sunat lagi Pak, karena harus mengulang wuduk terus. Ya, harus mengulang wuduk terus. Kan capek deh Pak, ganti pempes terus, ganti wuduk terus kan. Kalau beberapa kali itu sunatnya itu. Ya, maka yang sunat tinggalkan saja, cukup yang wajib saja. Pahala yang sunat berdasarkan hadis Nabi tadi, ya, hadis riwayat At-Tirmizi, pahala untuk kita tetap dicatatkan Allah. Nah, jadi haid itu maksimalnya 2 minggu. Begitu dalam ya beberapa mazhab disebutkan. Kalau sudah lebih 2 minggu maka perempuan itu wajib salat. Karena itu bukan lagi haid namanya, tapi irkun, darah yang keluar dari pembuluh atau dari nadi. Ya, dan itu ya, harus mengulang wudu setiap salat dan mengganti pakaiannya sebelum berwudu dan baru dia salat langsung setelah berwudu. Tuh. Nah, ini banyak perempuan-perempuan sekarang kan penyakit apa namanya itu Ibu ya, yang rahim, banyak rahimnya bermasalah tuh. Nah, tuh banyak dihinggapi penyakit sekarang. Nah, itu begitu ketetapannya. Hadis berikutnya hadis dari Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan mazza fa amartul Miqdad an yas'alan nabi fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu. Ali bercerita, saya ini laki-laki yang banyak mazi, rajulun mazza. Jadi Ali itu Bapak Ibu syahwatnya kuat sekali, sehingga dia banyak mengeluarkan mazi. Laki-laki itu kalau eraksi dia itu paling lama 5 menit itu eraksi, paling lama. Kalau enggak mungkin tidak sampai segitu. Itu sudah keluar mazi. Mazi itu lendir, cairan putih. Ya. Ali itu banyak mazinya. Ya, maka dia menyuruh Miqdad bertanya ke Nabi.
Dia malu pula nanya ke Nabi langsung karena Nabi itu mertua dia. Kata. Disuruh Mikdad coba tanya bagaimana statusnya mazi ini. Kata Ali. Maka Mikdad bertanya ke Nabi, kata Nabi fihil wudu, setiap mazi keluar wajib mengulang wudu. Jadi kalau ada laki-laki keluar mazinya wajib mengulang wudu. Beda dengan mani, Bu ya. Kalau sperma atau mani itu mandi. Karena itu junub namanya, hadas besar. Tapi kalau mazi berwudu. Dan dalam hadis disebutkan mazi itu najis, sama dengan muntah, sama dengan ya buang air kecil. Maka mesti diganti celana dalamnya itu. Mazi itu najis. Ya. Jadi ini sering nih anak-anak muda nih Pak Ibu. Anak-anak muda yang ya biasalah kalau anak muda hormon itu kan tinggi sekali itu Pak. Ya, menikah belum, itu sering ereksi nanti itu. Saya sering katakan anak-anak muda ini tolong menjelang berwudu coba periksa celana dalamnya. Kalau yang ereksi kan kita tahu kapan kita ereksi tadi itu. Apalagi mohon maaf ini yang muda-muda yang bekerjanya di kantor yang ruangan AC dingin, itu ereksi itu. Ya, kalau dingin itu Pak ereksi Pak. Itu begitulah hukumnya, saya tidak tahu. Ya, kenapa begitu? Apakah saya saja atau juga yang lain begitu? Tapi saya kira sama lah. Ya, ruangan AC itu kedingin itu kita ereksi. Apalagi mohon maaf kita sekantor seruangan dengan perempuan yang wallahu alam kadang-kadang perempuan itu pakaiannya zaman sekarang walaupun pakai jilbab tapi kan ya sempit. Dan kita laki-laki biasa itu error tuh, hang itu. Kalau dia ereksi waktu berwudu itu ya coba di kamar mandi coba periksa celana dalamnya ada enggak situ mazi. Sebenarnya kalau waktu kita buang air kecil sudah tahu kita punya mazi atau tidak, karena waktu pas kita istinja itu terasa lendir itu. Pasti itu. Tapi kalau kita ragu, kita sudah kering mungkin, lihat di celana dalamnya itu ada enggak mazi. Karena itu najis. Kalau celananya enggak suci, enggak sah salahnya nanti itu. Maka cek ada mazi tak. Bagaimana menceknya? Kalau najis kan 3, lihat warna, lihat aroma, lihat rasa. Lihat dulu warnanya. Kalau celana putih atau celana warna-warna agak terang, nampak di situ perubahan warna di situ. Kalau nampak garis-garis, itu nyoto. Atau kalau nampak misalnya agak putih-putih, ya seperti putih telur, itu iya tuh mazi itu. Ganti celananya atau cuci dulu, baru pakai. Kalau tidak nampak warnanya, cium. Ada tidak aroma-aroma yang hafal kita aromanya itu? Itu Ustaz. Tidak bau Ustaz. Jilek lah. Kok tarasu asin ya tu mah. Iya, kalau memang kita mau meyakini ini ada najis enggak, kan begitu cara deteksi najis. Ya. Warna, aroma, rasa. Sama lah ibu ragu tadi baju ibu karena pipis cucu enggak gue. Tadi mungkin cucu ko pipis, sudah pipis di celananya bagendong cucu ko. Ini enggak pipis di baju awak lah, cuman celananya tadi karena pipis. Kan sering begitu tuh. Awak mau ke sembayang ko, baca doa ko, calik lu. Ada enggak warna, enggak do, itu le. Ariang ayo tu mah, ko ariang ayo tu mah. Oh enggak ada bau Ustaz, jilek Ustaz. Asin enggak? Ayah kat sini nyo tu mah, ganti dah le. Nah, maka yang muda-muda perlu itu. Kalau yang udah tua-tua enggak masalah. Ini yang muda-muda yang hormonnya masih tinggi itu. Sering ereksi itu pasti itu. Itu makanya disuruh Nabi menikah capek. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda yang usianya 25 tahun ke bawah. Yang 25 tahun ke bawah itu syabab namanya itu. Ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Ya, wajib kalian menikah cepat. Capek menikah tu kata Nabi. Kalau sudah menikah, urusan agamanya separuh selesai.
Kalau dia sudah menikah, Ibu, mazi ini udah tidak seperti sebelum menikah itu, tingkat apa intensitas keluarnya pasti berkurang mazi ini. Tapi kata Nabi, setiap mazi keluar mesti mengulang wudu. Jadi mazi itu membatalkan wudu seperti halnya buang air kecil atau buang air besar. Itu mesti ada diulang wudunya. Itu tentang mazi. Jadi mazi itu harus diulang wudu dan diganti pakaiannya karena mazi itu najis. Hadis berikutnya, hadis dari Aisyah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Cerita Aisyah begini. Nabi itu setiap pergi ke masjid setelah berwudu di rumah itu selalu mencium istri-istrinya. Kemudian Nabi keluar menuju masjid untuk salat dan tidak mengulang wudunya. Ini hadis sahih nih Pak Ibu. Hadis Bukhari. Nabi itu Ibu, tradisi beliau, sunnah beliau, setelah wudu lalu mau berangkat ke masjid itu mencium istrinya dulu. Pernah Pak di rumah itu? Enggak Ibu ya. Kalau enggak jangan dicoba loh. Begitu Nabi romantis itu Ibu ya. Jadi setiap kapai semayang ke masjid, cium istri dulu. Iya. Ya begitu hebatnya. Cium istri dulu tuh, baru berangkat ke masjid. Karena si Nabi itu salatnya di rumah. Ambo yulu mencoba lo tapi hadisnya begitu bunyinya. Ya. Kalau dicoba gali ni Ibu nak. Kalau dicium apa Ibu pai ke masjid akai cik Ibu dak meninggalkan perangai udah ambo. Salamu kok tak pernah. Okey tiba-tiba saya mencium ambo. Kalau ambo bantu oleh kata. Ya. Nah, hukumnya ya hadis ini hukumnya mencium istri itu tidak batal wudu kita. Jangankan memegang. Walaupun nanti akan ada hadis lain juga. Karena ini perbedaan pendapat ini muncul ketika membaca surat ya An-Nisa 43 dan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kan yang membatalkan wudu itu kata Allah aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, sebagian memahami semua perempuan termasuk istri. Imam Asy-Syafi'i berpendapat begitu. Karena di kalangan Syafi'i itu membaca lamastum itu pendek. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, semua persentuhan dengan perempuan manapun yang kecuali yang mahram kita batal, termasuk dengan istri. Tapi Hambali tidak. Hambali itu berpendapat yang batal itu kalau sentuhannya lama, maka panjang bacanya. Lamastumun nisa. Dipanjangkan la-nya untuk menunjukkan yang membatalkan wudu itu sentuhan yang panjang dan lama. Kira-kira begitu. Sentuhan yang melibatkan rasa. Sentuhan yang memunculkan getaran di hati. Tapi kalau sentuhan cepat, enggak. Ibu misalnya lewat pintu masjid, keluar, saya masuk misalnya, atau sebaliknya, lalu bersentuhan kita cepat saja, enggak ada maksud apa-apa, memang bersentuhan begitu saja, maka ibu enggak apa-apa, saya enggak apa-apa, salat kalah. Karena enggak lama, enggak panjang, enggak ada getaran di hati. Kecuali ibu-ibu ketika bersentuhan jambu itu menggigi ibu, itu batal tuh. Berarti ada perasaan ibu. Atau ambo sasak ambo langsung batal ambo. Tapi kalau tidak ada begitu, tidak batal. Jadi memang ada perbedaan pendapat di sini. Kalau kenapa Nabi mencium istrinya setelah wudu tidak batal? Karena ada hadis Nabi mengatakan begini, di bulan Ramadan Nabi juga mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Nabi sedang berpuasa, dia mencium istrinya.
Lalu sahabat bertanya, kenapa kau cium istri Rasulullah? Kata Nabi, saya yang paling kuat menahan syahwat. Yang tak kuat menahan syahwat, jangan. Saya paling mampu menahan syahwat saya, maka saya boleh mencium istri saya. Itu maksudnya. Jadi membatalkan wudu ini bisa jadi mencium istri itu membatalkan wudu. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi tentang Nabi mencium istri ketika puasa. Kalau ini menghasilkan atau memunculkan gejolak, batal tuh. Tapi kalau ciuman biasa tidak memunculkan gejolak, tidak batal. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa yang lah pensiun, tidak batal. Iya, karena tidak ada lagi gejolak itu. Tapi yang umur 25, 30 sampai 10 ke bawah, ajan, tidak usah. Iya, khawatir nanti langsung gejolak. Itu batal tuh. Jadi ini hadis tidak mutlak. Ya, mencium istri atau memeluk istri atau memegang istri itu tidak membatalkan wudu. Bisa jadi batal kalau kita kaitkan dengan hadis tadi. Nabi mencium istrinya di bulan Ramadan ketika berpuasa. Ketika ditanya kenapa kau mencium istrimu, kata Nabi, saya yang paling mampu menahan syahwat. Artinya itu terkait dengan gejolak. Makanya dalam mazhab Hambali itu Bapak Ibu, ya, memang tidak semua sentuhan kulit membatalkan wudu, dengan catatan sentuhan itu menghasilkan gejolak. Makanya dalam mazhab Hambali disebutkan begini, ada sebuah pendapat begini. Kalau nenek-nenek bersentuhan kulit dengan anak bujang setelah berwudu, maka wudu keduanya sah, tidak batal. Nenek sah wudunya, tidak batal. Anak bujang pun tidak batal wudunya. Kenapa? Karena nenek dan anak bujang itu tidak mungkin ada getaran, baik dari nenek maupun dari anak bujang. Tapi kalau kakek-kakek bersentuhan kulit jo anak gadi, maka dua-duanya batal. Wudu kakek batal, wudu anak gadis itu batal. Kok bisa betul Ustaz? Ya itulah beda kakek jo nenek. Kalau nenek itu pikirannya berbanding lurus dengan umur. Jadi kalau umur nenek 70, ya pikirannya 70 puluh. Kalau kakek enggak, umur je pangana kok beda. Umur 70 pangana 7 balik tu. Oh, kakek-kakek. Maka jo kakek kau tak bisa buat percaya mana tu. Bisa. Jadi kecilnya lah garik tema lah jangan. Kakek-kakek pun tak. Nya bantu untuk ke mati. Akar panjang. So makanya hukum kakek dan nenek kau tak sama, beda. Kami kau matinya masuk tanah. Kalau ibu matinya 50 lah mati tu. Itu. Maka jo kakek kau tak bisa buat percaya mana. Harus ekstra hati-hati. Itu. Anak gadis kok batal karena anak gadis tu memang berpotensi bergetar dengan kakek tadi. Karena banyak anak-anak gadis yang suka kakek-kakek kan. Tapi anak-anak bujang kan jarang suka nenek-neneknya. Itu aturannya begitu. Makanya yang membatalkan wudu itu adalah ya itu gejolak. Begitu dalam amal. Makanya Nabi tidak batal wudunya mencium istrinya karena tidak ada gejolak. Begitu pemahamannya. Jadi jangan dipahami semua ini kan dalam konteks ini kan kemesraan kita namanya suami istri. Tidak semuanya itu tidak membatalkan, tidak semuanya pula membatalkan, ada batasnya itu. Saya sarankan yang umurnya 35, 40 ke bawah jangan lakukan ini. Khawatirnya saya batal wudunya. Tapi yang sudah 60 ke atas silakan lakukan. Karena dijamin tidak akan batal wudunya. Jadi begitu. Jadi menyentuh istri, bahkan mohon maaf nih sampai menciumnya, tidak membatalkan wudu selama tidak ada gejolak. Walaupun di hadis ini tidak disebutkan ada syarat, tapi dikaitkan dengan hadis lain tadi, yang ketika Nabi mencium istrinya, Nabi mengatakan saya paling mampu menahan syahwat saya. Makanya di bulan Ramadan pun tidak boleh yang muda-muda. Yang muda-muda jangan, yang tua tidak apa-apa.
Makanya saya sering menyarankan untuk ibu kalau bisa jangan menikah tuh menjelang puasa itu. Ya toh. Nanti khawatirnya nanti kafarat. Kalau menikah tunggulah hari lebaran dulu. Nah, kalau mau ibu baminantu menjelang puasa tuh caliknya siang tuh. Kalau ke kamarnya berdua tagan, pacici. Ayo beko setannya kan wala taqraba hazihi syajarah bahasanya. Jangan mendekati pohon. Lah masuk kamar berdua tuh mendekati nama tu. Lalu beko. Tidak sederhana ibu. Nyu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi ibu kecil ringan itu. Jadi ibu anggap sepele kok terlanjur. Saya pernah ada jamaah saya telepon saya, Pak Ustaz. Dulu kami waktu muda-muda itu pernah dengan suami saya di siang Ramadan. Kalau begitu ibu puasa 2 bulan apa? Puasa 2 bulan. Suami ibu enggak. Suami ibu puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi suami ibu lah meninggal Ustaz. Kan mau bayangkan ibu berhutang dan 2 bulan puasanya tu. Iyalah. Ya kalau ibu masih ada anak, suruhlah anaknya mengqada kalau dia mau menggantikan puasa kafarat bapaknya. Ya boleh. Tapi 2 bulan berturut-turut. Atau kalau tidak ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Kalau memang tidak mampu. Kan tidak ringan tu ibu tu. Jangan anggap sepele tu ibu. Makanya pengantin-pengantin baru tu jangan mendekati. Berdua tu mendekati, apalagi mohon maaf nih sampai ke tingkat qabala tadi atau mencium tadi. Maka dihindari yang begitu kalau yang masih muda. Walaupun sebenarnya tidak membatalkan wuduk selama tidak ada gejolak syahwat. Nah itu baru 4 hadis ibu ya. Ini hadisnya masih banyak tentang yang membatalkan wuduk ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan dulu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak tadi itu masalah wuduk. Katanya ada wuduk untuk sholat, ada wuduk untuk tidur. Untuk tidur tidak boleh digunakan untuk sholat. Itu ada pengajian Pak ya. Saya nggak menyebutkan ustaznya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita junub Pak ya, kan ada mandi wajib. Mandi wajib itu bagaimana syariahnya Pak? Soalnya ada yang bilang begitu. Pertama kita ibaratnya berwuduk, habis tangan nyiram, baru dianggap itu sempurna. Yang kedua ada lagi yang mengatakan cukup mandi aja. Dengan mandi itu sudah sekalian berwuduk. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga Pak, masalah tayamum. Kan ada kondisi kita baru bisa tayamum kalau waktu udah mepet sekali. Pertanyaan begini Pak, apakah bisa junub tayamum itu menggantikan mandi wajib Pak? Karena kondisi juga, mungkin terlalu dingin, mungkin dengan air nggak ada. Baik, yang pertama wuduk tidur tidak bisa dipakai untuk salat, itu kata siapa? Itu saya baru dengar pendapat itu Pak. Wuduk tidur tidak bisa. Memangnya wuduk tidur beda dengan wuduk salat? Yang wuduk satu sama. Wuduk itu fagsilu wujuhakum, kau basuh mukamu, wa aidiyakum, tanganmu, wamsahu biruusikum, kepalamu, wa arjulikum atau wa arjulakum, terserah mau baca yang mana, kaki. Tidak ada Pak. Wuduk salat, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. Wuduk tidur cukup muka dan tangan saja. Kalau begitu Pak, ayo tidak pakai wuduk salat lah Pak. Tapi kalau selama sama wuduknya, itu berlaku untuk semua ibadah. Tidak ada batasannya tu Pak. Perlu juga Ustaz tu kita tanya tu Pak, itu dasarnya apa itu yang membedakan wuduk tidur dan wuduk salat itu? Kok bisa-bisanya wuduk tidur tak bisa dipakai untuk wuduk salat? Itu memang pendapat yang baru tu Pak. Mungkin dia menemukan sesuatu yang kita tak temukan. Kita tanya lagi nanti tu Pak, apa hadisnya, apa dasarnya tu? Setahu saya tidak Pak, wuduk tu satu saja. Satu, tidak ada bedanya. Dan bisa dipakai untuk apa saja. Yang kedua tentang tata cara junub, nanti kita bahas setelah ini Pak. Tidak satu hadis Pak. Terlalu panjang hadis tentang junub ini. Nanti kita bahas satu, mulai dari airnya, cara mandinya, bagaimana proses pembersihannya. Nah itu nanti akan ada bahasan khusus, setelah ini saya bahas. Setelah selesai bab wudu. Nah yang ketiga, apakah kalau kita junub boleh tayamum? Kalau tidak ada air boleh tayamum. Kalau Bapak salat. Tapi tayamum Bapak tidak suci, hanya untuk membolehkan salat. Nanti ketemu air wajib mandi.
Ini karena tidak ada air waktu salat datang, bapak boleh bertayamum untuk salat. Tapi bapak nanti setelah selesai salat ada air, mandi junub lagi. Itu bukti tayamum tidak mensucikan. Tayamum digunakan hanya kondisi darurat pengganti wudu yang kita tidak menemukan air. Tapi junub, ya tetap nanti mandi junub dia setelah ketemu air. Gitu. Nanti selama belum ketemu air dia boleh bertayamum untuk salat saja. Itu makanya setelah selesai salat dia berhadas lagi. Setelah selesai salat dia berhadas lagi. Ya toh, enggak boleh lagi salat. Kalau wudu, setelah wudu enggak ada hadas-hadas sampai bapak ibu keluar atau batal. Selama bapak ibu wudunya belum batal, bapak suci terus. Beda dengan tayamum, begitu salam selesai, bapak berhadas lagi. Walaupun bapak enggak terkentui. Itu beda salat, beda tayamum dengan wudu. Itu bukti wudu mensucikan, tayamum tidak mensucikan. Ibu kalau selesai berwudu, ibu dianggap suci sampai wudunya batal. Apa kalau tayamum hanya sampai assalamualaikum sucinya. Setelah assalamualaikum berhadas. Walaupun tidak batal tayamumnya. Karena batal tayamum itu karena ada air saja. Begitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti yang tentang junub ada pembahasan khusus nanti Pak, insyaallah. Mudah-mudahan umur kita panjang. Ya, begitulah yang bisa kita bahas pagi ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.